Perkenalkan, nama saya Rita Kurniati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Dalam video ini, saya akan mewawancarai Kepala Sekolah, Ibu Mary, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Mary hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Bahwasanya pagi ini Bu Mary sudah meluangkan waktu untuk dapat membantu saya dalam memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak. Iya. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah atau instansi yang Ibu pimpin. Iya. Namun sebelumnya mohon maaf Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan Bu Mary. Baik, terima kasih Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Noviana Dewi. Saya adalah Kepala Sekolah di SDN Wonosari 4, Kecamatan Grujukan, Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan pada pagi yang cerah ini, kebetulan saya berkesempatan untuk membantu Saudari Rita dalam menyelesaikan tugas di calon guru penggeraknya. Terima kasih Bu. Baiklah, langsung saja ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Begini Bu, yang pertama kita harus tahu dulu permasalahannya apa, ya, gitu ya. Kalau terjadi suatu permasalahan di sekolah, baru nanti kita itu akan mencari informasi lebih lanjut supaya kita betul-betul bisa mengumpulkan data apa yang menjadi akar permasalahannya, kemudian untuk bisa membedakan apakah permasalahan yang sedang terjadi saat ini termasuk dalam kasus dilema etika atau bujukan moral. Jadi seperti itu, maka saya harus tahu dulu apa yang menjadi akar masalah yang sedang terjadi saat itu. Demikian. Iya, jadi kita harus mencari data-data dulu begitu. Betul, ya Bu, ya? Paling tidak kita harus bertanya ya kepada yang bersangkutan atau pada seseorang yang sedang mengalami masalah, entah itu dari kalangan guru atau justru dari kalangan murid. Nah, barulah kita ajak mereka itu duduk bersama, kita tanyakan supaya kita tahu apa yang menjadi permasalahannya, kenapa hal itu terjadi dan sebagainya, seperti itu. Baik Bu, selanjutnya untuk pertanyaan kedua ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, begini Bu, walaupun saya selaku kepala sekolah itu kan tidak bisa mengambil keputusan secara mutlak ya. Betul. Jadi mau tidak mau tetap permasalahan yang ada di sekolah itu kita upayakan untuk dimusyawarahkan bersama dengan rekan-rekan guru yang lain ya. Entah itu permasalahannya dari murid atau guru seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi lebih baiknya kita itu bicarakan bersama. Mungkin dari kalangan mereka akan muncul pendapat-pendapat atau saran-saran yang memungkinkan supaya suatu permasalahan yang apalagi seperti yang Ibu sampaikan terjadi pertimbangan kebijakan dari hal-hal yang benar, itu kan kadang membuat kita bingung ya. Nah, jadi tidak ada salahnya kita bicarakan bersama, siapa tahu nanti dari hasil musyawarah itu harapannya kan akan bisa menghasilkan suatu keputusan yang bisa memberikan solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Demikian. Baik Bu. Untuk pertanyaan ketiga ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, begini Bu, tergantung dari kasusnya ya Bu ya. Kalau kasusnya dari murid ini misalnya, biasanya kalau kasus itu terkait dengan siswa, nah yang menjadi benteng utama
Yang membantu menyelesaikan biasanya kan wali kelasnya. Wali kelas. Nah, kalau wali kelas itu sudah tidak mampu mengatasi, baru mungkin akan berkonsultasi dengan saya atau rekan guru yang lainnya. Betul, ya. Nah, baru kalau sudah ada informasi seperti itu, kami mengambil sikap ya supaya permasalahan yang ada itu bisa segera tertangani sehingga nanti semuanya bisa merasa nyaman dan siswa pun yang mengalami permasalahan juga tidak merasa ada hal-hal yang mengganjal di hatinya atau yang membuat dia merasa tidak nyaman. Nah, seperti itu. Kalau permasalahan itu terkait dengan guru, Bu, saya tentunya akan melakukan pemanggilan ya. Saya akan memanggil guru yang bersangkutan yang sedang mengalami masalah untuk kita duduk bersama. Kita berbicara empat mata dari hati ke hati untuk mengenali atau mengidentifikasi permasalahan yang ada. Nah, barulah nanti dari sana saya akan terus menggali informasi tersebut untuk selanjutnya mencari langkah-langkah apa yang tepat untuk membantu menemukan perbaikan atas permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga tidak ada kalau kata bahasa Jawanya itu bendol buri gitu ya Bu ya. Jadi lebih baik kita saling terbuka karena dengan keterbukaan akan membuat kita merasa nyaman. Kalau kita sudah merasa nyaman, kita akan lebih enak dalam berbicara atau berkonsultasi. Demikian. Ya, jadi memang komunikasi ini sangat penting begitu ya. Betul Bu, segala sesuatunya itu kan tergantung dari komunikasinya. Kalau bisa dikomunikasikan dengan baik, alangkah baiknya kan seperti itu, agar tidak ada yang namanya miskomunikasi atau kesalahpahaman yang terjadi hanya karena kita tidak saling terbuka untuk membicarakan permasalahan yang ada, seperti itu. Baik Bu, untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama pasti harus mengidentifikasi permasalahannya dulu. Ya. Kalau sudah teridentifikasi permasalahannya, baru kita musyawarahkan bersama. Dari sana nanti kita perlu melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kalau dirasa mana yang lebih baik, mana yang sekiranya bisa memberikan solusi terbaik, nah itu nanti yang akan kita ambil. Seperti itu Bu. Iya Bu, untuk selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang menjadi tantangan itu utamanya adalah kasus yang kalau sudah melibatkan guru Bu atau personil guru ya. Nah, itu lebih berat Bu karena yang kita hadapi kan orang dewasa. Ya. Kalau orang dewasa itu kita nggak bisa langsung seperti kalau kita pada murid ya. Nah, kalau anak-anak tuh kan masih bisa mudah diatur, mudah diarahkan. Kemudian ngambeknya nggak berlama-lama lah. Kalau sudah mengenai kasus guru, lah ini yang perlu banyak pertimbangan sekali. Apalagi kalau kita berbenturan dengan salah satu guru yang kebetulan mungkin disebut guru senior. Nah, itu pasti kita membutuhkan banyak hal pertimbangan-pertimbangan tertentu, di mana kita harus bisa mendinginkan hati ya. Menjaga perasaan, sehingga kalau kita mau bicara pun juga harus berhati-hati. Iya, karena yang kita hadapi itu kan sama seperti kita sendiri. Jadi kalau sampai salah ngomong sedikit itu rasanya kok wah sudah menyinggung. Jadi hal yang seperti itulah yang perlu pertimbangan lebih banyak, kemudian kehati-hatian, walaupun tetap komunikasi itu yang utama ya Bu ya. Kita ajak berbicara dengan mempertimbangkan segala kebijakan-kebijakan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, maksudnya agar nanti yang bersangkutan atau guru yang mengalami masalah itu bisa tergugah hatinya, bisa terbuka dan mau menerima ya, mau menyadari kesalahannya, kemudian bisa menerima saran dan berupaya untuk memperbaiki diri. Seperti itu. Ya. Ibu,
apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalkan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh iya. Kalau pada kasus-kasus tertentu yang bersifat emergensi atau sangat diperlukan penanganan segera, kami tidak punya jadwal ya Bu ya, tapi kami menyesuaikan atau kondisional kan begitu ya. Kita lihat permasalahannya. Tapi kalau hanya untuk keseharian, kami itu kan ada kegiatan rutin rapat bersama. Nah, pada saat rapat bersama itu yang kami laksanakan kurang lebih 2 minggu sekali, itu kami saling sharing Bu, termasuk juga sharing tentang kendala-kendala yang yang dihadapi oleh para guru, baik itu di kelas maupun secara personal. Nah, pada saat seperti itulah mungkin guru-guru yang lain bisa membantu. Contohnya mungkin ada guru A yang sedang mengalami permasalahan di kelas, yang mungkin guru yang lain juga pernah mengalami hal yang sama, jadi mereka bisa membantu. Sharing-sharing gitu iya, betul. Jadi kalau untuk masalah-masalah yang ringan itu bisa kita bicarakan bersama pada saat rapat. Kecuali yang tadi saya sebutkan untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan prioritas ya Bu, nah itu kita tidak bisa menjadwal kan begitu. Iya, betul Bu. Untuk selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, kalau orang ya tentu yang ada di sekitar kita, guru-guru itu pasti sangat membantu Bu, sangat mendukung sekali dalam upaya mengatasi segala permasalahan yang ada di sekolah. Makanya saya tidak bosan-bosannya mengajak mereka untuk sharing, ya, untuk berbagi, baik itu pengalaman atau apapun itu, sehingga setiap permasalahan yang ada bisa segera diatasi. Selain itu Bu, saya juga kadang berkonsultasi dengan pengawas bina atau juga dengan rekan kepala sekolah yang lain, kadang begitu ya, kalau memang kebetulan permasalahan yang saya hadapi ini masih belum menemukan titik temu atau solusi yang terbaik. Nah, jadi saya mencoba bertanya kepada rekan-rekan kepala sekolah yang lain itu, mungkin mereka tuh pernah ada yang mengalami, sehingga setidaknya apa yang disampaikan itu nanti bisa menjadi inspirasi bagi saya untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Ya, mentok-mentoknya kepada pengawas bina Bu. Jadi kami berusaha untuk menyampaikan permasalahan yang ada kepada beliau. Kita sampaikan, kemudian kita minta saran-saran kepada beliau untuk memecahkan masalah yang ada, seperti itu. Ya, ini untuk yang terakhir ya Ibu. Iya, iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Keputusan dilema etika itu adalah suatu permasalahan yang sebenarnya membuat kita kadang bingung ya Bu, karena kita kan dihadapkan pada sebuah keputusan yang kadang sama-sama benar, kan begitu ya Bu ya. Jadi kita itu kadang cenderung menggunakan hati atau istilahnya kurang objektif kadang seperti itu ya. Jadi tantangannya di situ Bu, makanya kita harus bisa melihat permasalahan itu secara jernih, tanpa harus memihak kepada siapapun. Sehingga nanti kedua belah pihak yang sedang mengalami masalah itu benar-benar bisa menerima saran-saran dari kami dan bisa melaksanakan keputusan yang sudah diambil bersama untuk perbaikan permasalahan ke depannya, seperti itu Bu. Jadi kita nggak perlu terlalu membawa perasaan ya. Kadang kan memang ya, apalagi kalau perempuan seperti kita itu kadang perasaan ini sudah ada di depan, kadang gitu. Nah, yang seperti itulah yang memang kita harus bisa kita tekan supaya kita itu bisa objektif dalam menghadapi permasalahan seperti itu. Ya. Baik Bu, mungkin itu saja wawancara kali ini ya Bu. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian pertanyaan atau tutur kata yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Ibu. Tidak dan saya mengucapkan banyak terima kasih sekali karena Ibu telah meluangkan waktu untuk bisa
saya wawancarai kali Iya, ini. sama-sama Bu Rita, saya juga senang bisa membantu. Mudah-mudahan sukses. Amin. Terima kasih Bu. Akhirul kalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.